Model pembelajaran demonstrasi ialah model pembelajaran dengan menggunakan peragaan untuk memperjelas suatu konsep atau untuk memperlihatkan secara real suatu proses pembentukan keterampilan tertentu pada siswa. Model pembelajaran demonstrasi dengan menggunakan media video inspirasi tokoh populer akan diaplikasikan pada video berikut ini. Assalamualaikum anak-anak semua. Waalaikumsalam, Bu. Selamat pagi. Pagi, Bu. Sekali lagi selamat pagi. Pagi, Bu. Baik, apa kabarnya hari ini anak-anak Ibu? Baik, Bu. Baik ya. Baik, kelas sudah dibersihkan? Sudah, Bu. Sudah ya, yang piket sudah piket ya? Ya, Bu. Sekretaris, ada yang tidak datang hari ini? Ada, Bu. Siapa, Kak? Siti Watimah, Bu. Kenapa dia katanya? Nggak ada alasannya. Tidak ada alasannya. Oke, baik. Cuma nanya satu orang kan? Ya. Dan sebelum pembelajaran kita akan berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Kepada ketua kelas, silakan. Mari kita berdoa menurut agama dan kita masing-masing berdoa dimulai. Selesai dulu. Ucapkan salam kepada guru. Selamat Pagi, Bu. Selamat pagi. Baik, silakan duduk. Kita hari ini akan melanjutkan pembelajaran kita sebelumnya, yaitu tentang pidato persuasi. Sebelumnya kita sudah mempelajari ini kan anak-anak yang semua kan? Sudah ya. Kompetensi dasarnya pada pertemuan hari ini yaitu kalian diminta untuk menuangkan gagasan, menuangkan pikiran dalam pidato yang judulnya tentang lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya secara lisan atau tulis dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Materi sebelumnya itu kalian mempelajari mengenai struktur teks pidato. Sebelumnya Ibu mau tanya dulu, siapa yang masih ingat struktur teks pidato yang kemarin? Baik, Kakak dulu. Strukturnya apa saja? Pendahuluan, Ya. isi, dan penutup. Benar, benar ya. Strukturnya yaitu pendahuluan, isi, kemudian yang terakhir penutup. Yang materi kita sebelumnya yaitu ciri kebahasaan teks pidato. Kalau yang ini siapa masih ingat? Ya, Kak silakan. Penggunaan kata akhir, penggunaan sapaan, Ya. kalimat persuasi, Ya. kosakata emotif, kosakata bidang ilmu, Ya, apa lagi? antonim, kata benda abstrak. Ya benar. Ada yang kurang dari yang dibilang temannya? Tidak, sudah lengkap ya. Ibu ada gambar di depan, ya. Ibu minta kalian memberikan pendapat akan gambar ini. Nah, ini kalau lihat podium seperti gambar ini, apakah yang terlintas dalam pikiran kalian? Ini apa? Penggunaan pidato. Ya, untuk orang pidato benar. Bisa. Di sekolah kita ada enggak? Enggak ada. Tapi misalnya kalian lihat itu, yang berpidato yang bisa berdiri di sana apakah hanya orang penting, ataukah hanya orang dewasa, atau ada umur yang menentukan? Menurut kalian aja lah, sepengetahuan kalian. Enggak ada. Jadi semua orang boleh? Boleh. Terus ada lagi gambar, ini kalian pasti kenal. Ibu, ini menunjukkan tokoh-tokoh yang kalian kenal. Ini presiden siapa? Indonesia. Siapa yang bisa memberikan pendapat tentang gambar ini? Mendukung. Ada satu lagi kalian lihat. Siapa? Iya, cepat ya Cinta Laura yang cantik enggak? Nah, ini dia sama seperti Malbi Ayudhya, punya prestasi yang sangat baik. Ya, mempengaruhi. Siapa yang bisa memberikan pendapat, Bu, mengapa pidato itu mempengaruhi? Siapa yang tahu? Kayak mengajak gitu, Bu. Ya, karena mengajak mempengaruhi orang lain. Ibu ada video. Nah, ini video inspirasi tokoh populer. Jadi salah satu tokoh populer yang ada di antara tiga orang tadi. Jadi ibu minta kalian perhatikan
Kemudian nanti kalian simpan atau boleh catat masing-masing apa sih kesan yang kalian dapatkan ketika melihat tokoh itu berpidato ya. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Pak Yakut Khalil Womas, Menteri Agama Republik Indonesia. Yang terhormat Pak Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Yang hari ini diwakili oleh Dirjen Polhum Bapak Dr. Bahtiar Nasir Sains. Yang buku yang dipelajari dan dimiliki dengan nilai-nilai yang ada dalam budaya, sains, ataupun aliran pemikiran lainnya. Dan opini kami mengenai moderasi beragama. Jujur saya tidak tahu kenapa saya diundang malam ini untuk hari di sini. Oke, siapa yang bisa memberikan pendapat mengenai pidato yang disampaikan Cinta Laura? Siapa yang bisa? Ya, silakan Kak. Menurut saya pidato yang dibawakan oleh Cinta Laura bagus, tetapi Cinta Laura tidak menggunakan gerakan dan juga mimik sehingga pidato tersebut kurang menarik, Bu. Oh iya, ya. Cinta, menurut pendapat temanmu, dia tidak menggunakan gerakan, mimiknya juga kurang ya Kak. Makanya kurang menarik. Ada yang sependapat dengan temannya? Atau ada yang menganggap menarik? Itu nggak apa-apa, itu relatif. Kalau misalnya ada yang menganggap menarik, ada yang tidak menarik, itu nggak apa-apa. Itu karena pendapat masing-masing. Berarti yang bisa dinilai apa tadi kata temannya, mimiknya, kemudian apa lagi Kak? Gerakannya. Ada lagi yang ingin menyampaikan pendapat tentang pidato Cinta Laura tadi? Ayo tunjuk tangan, ya kan? Apa? Penguasaan materinya bagus, bagus atau tidak? Ya, bagus. Ada lagi pendapat yang lain? Ya, silakan Kak. Ya, temannya berpendapat suaranya jelas, intonasinya bagus, ya benar. Membentuk kelompok. Kelompoknya seperti kemarin, kita hitung dulu 1 sampai 4. Kakak? 1, 2, 3, 4, 1. Membuat gerakan pidato. Jadi di sini ada 4 tema, ya. Pertama, menjaga kebersihan, belajar dengan giat, keragaman budaya, kemudian pendidikan. Jadi setiap kelompok memilih salah satu topiknya, kemudian buatlah menjadi sebuah kerangka pidato. Silakan semua bekerja, tidak ada yang tidak bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Kenalkan, nama saya Revaldo Ramadan sebagai moderator dalam presentasi ini. Oke, saya persilakan kepada wakil dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan membacakan hasil diskusi kami dari kelompok 1 yang bertema menjaga kebersihan lingkungan. Visi dan misi, menjaga kebersihan lingkungan dimulai dari yang terkecil.
Jadi kita harus jaga kebersihan lingkungan sekitar agar tetap fokus dalam belajar tanpa terganggu dengan adanya game online. Perangkat itu faktor dalam belajar dapat menghindari game online. Inti atau isi mempunyai niat dan tekad yang kuat untuk giat dalam belajar. Contohnya, membuat waktu yang konsisten untuk belajar. Tidak terlalu ikut dalam mengikuti game online yang sedang marak. Memilih lingkungan yang mendukung. Penutup, jadi kita harus fokus dalam belajar, tetap giat, tekun, serta tanamkan niat dan tekad yang kuat untuk terus belajar di dalam diri kita. Itu saja diskusi dari kami. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada kelompok 2. Keragaman budaya. Indonesia memiliki budaya yang beragam. Memiliki bangga dengan ragam budaya Indonesia, menjaga budaya Indonesia, menjaga toleransi budaya. Terima kasih kepada kelompok 3 yang sudah berpresentasi. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 4 yang akan ini adalah hasil diskusi kami yang bertemakan tentang pendidikan. Tujuannya adalah agar setiap orang memiliki kesadaran akan pentingnya pendidikan. Kerangka pidato, pentingnya pendidikan dan terus belajar. Inti atau isinya adalah pendidikan aset penting bagi setiap individu, pentingnya belajar dan juga berani mencoba Ada yang sesuatu ingin yang bertanya baru. atau menyampaikan saran? Silakan. Saya dari kelompok 3, nama saya Cikesha. Saya ingin memberi pertanyaan untuk kelompok 2. Apakah cara untuk tidak tertarik pada game online hanya yang seperti yang kelompok 1 katakan? Tadi kami dengar kelompok 1 mengatakan dapat menghindarinya dengan niat dan fokus belajar. Apa ada faktornya yang lain? Karena kami rasa banyak faktornya. Terima kasih kepada Terima kasih pertanyaannya. Banyak faktornya, namun kami hanya menjelaskan garis besarnya saja. Yang paling penting itu adalah niat untuk fokus belajar. Karena kan tema kami belajar giat di tengah maraknya game online. Sekian. Ada yang bertanya? Ya, Silakan. saya Livi Mandala Putra dari kelompok 3 ingin bertanya, dapatkah kelompok kalian memberikan contoh bagaimana kalimat persuasif atau ajakan yang ada di dalam pidato yang isinya pentingnya selalu menghargai keragaman budaya? Terima kasih kepada Dini Mandala Putra. Silakan kelompok 3 menjawab. Kita berbeda-beda budaya. Indonesia kaya akan budaya. Namun kita harus menghargai budaya orang lain. Karena kita beraneka tunggal ika. Kita berbeda, namun kita tetap satu. Terima kasih kepada kelompok 3. Pada kelompok 4 ada yang ingin bertanya atau memberikan saran? Silakan. Saya serahkan kepada Ibu Ira untuk memberikan penguatan. Baik semuanya, kelompok kalian sudah mewakili untuk berpresentasi. Ada kelompok 1, 2, 3, dan 4. Dan tadi Ibu lihat sudah ada beberapa orang perwakilan kelompok yang memberikan pertanyaan. Dan alhamdulillah sudah dengan lancar dijawab oleh teman-temanmu. Baik, yang pertama menjaga kebersihan lingkungan. Tadi pertanyaannya siapa yang memberikan pertanyaan ke kelompok 1? Tadi siapa? Ya, apa pertanyaan tadi? Inti pertanyaannya apa, Bang? Faktor-faktornya ya. Faktor-faktornya apa saja itu boleh ya, Kak? Dari kelompok 1 boleh kalian tulis, boleh kalian tambahkan. Tadi saran dari temannya ya. Yang itu penguatan dari Ibu, jawabannya sudah benar, pertanyaannya sudah bagus, hasil jawaban kalian juga sudah bagus. Itu saja dari Ibu kembalikan kepada moderator. Boleh, Bang? Silakan ditutup. Sekian sudah presentasi dari kami. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, boleh kembali ke kelompok masing-masing karena kita akan melakukan evaluasi dan refleksi. Silakan. Ibu minta kalian melakukan evaluasi penilaian seperti biasanya. Baik, ini sudah semua ya. Mau refleksi, kita masuk ke yang selanjutnya, yaitu kita mau refleksi seperti kemarin. Jadi tinggal dicentang saja ya tentang pembelajaran hari ini. Jadi Ibu akan menyimpulkan dengan kalian, menyimpulkan pembelajaran hari ini. Tadi kita mempelajari tentang
dinilai